Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aras atau Oktapadana dengan NIM 1301242212. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas besar saya tentang jaringan komputer. Oke, yang pertama kita ke spesifikasi tugas besar dulu. Pertama kita akan menjelaskan tentang jaringan satu. Pada jaringan satu ini spesifikasinya sebagai berikut. Yang pertama ada bit topologi sesuai dengan soal, desain subnet masing-masing network, assign IP sesuai subnet, uji konektivitas dengan ping antara dua host yang berada dalam satu network. Oke, langsung saja. Berikut adalah tabel subnetting saya, yaitu dengan menggunakan address 192.168. Kemudian berikut adalah adapun hasil implementasi tabel subnetting. Itu adalah implementasinya. Oke, langsung saja kita ke shortcode-nya. Berikut adalah shortcode dari GLO1. Ada konfigurasi host, netlink, membuat router, membuat host. Oke, langsung saja kita pakaikan. Yang pertama kita running terlebih dahulu. Sudo python masukkan password dulu. Oke, kita akan mengetes konektivitas dalam satu area. Nah, akan terhubung jika satu area. Maka kita akan mengetes pada beda area. Nah, maka network akan indisable. Jadi ketika dilakukan uji konektivitas pada satu area, maka akan saling mengirim pesan dan terhubung. Dan jika menguji konektivitas di beda area seperti itu, maka network akan undisable atau tidak terkirim. Oke. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang CLO2-nya. Spesifikasinya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mengimplementasikan mekanisme routing pada topologi yang ada. Kedua, uji konektivitas menggunakan ping. Yang ketiga, membuat tabel routing di semua host, buktikan dengan ping antar host, menganalisis routing yang digunakan menggunakan traceroute. Oke, langsung saja kita ke shortcode-nya. Nah, berikut adalah shortcode dari CLO2. Netlink, konfigurasi host, konfigurasi router. Nah, di sini ada router host, ada routing router, static. Nah, berikut adalah shortcode-nya. Yang saja kita uji konektivitas. Fungsi dari routing ini adalah digunakan untuk bisa saling terhubung pada setiap node-nya meskipun beda area. Oke, langsung kita uji konektivitasnya. Kita run dulu filenya. Nah, kita ping out terlebih dahulu. Nah, maka akan tidak terhubung atau ping is reachability karena itu belum terhubung satu sama lain. Oke. Pertama kita ping terlebih dahulu satu. Ping satu. Nah, maka terhubung. Kemudian R1 ping 3. Nah, akan terhubung juga. Kemudian R3 ping B. Nah, sudah terhubung. Kemudian R4. Nah, terhubung. Kemudian R4 juga. Selanjutnya nah, terhubung. Oke, saja kita sudah terhubung semuanya, kita ping all. Nah, maka hasilnya akan terhubung semuanya satu sama lain. Host A, host B, R1, R2, R3, R4. Kita coba lagi yang host A dengan host B. Nah, sudah terhubung, maka sudah terhubung semuanya satu sama lain menggunakan route tadi.
Oke, saja kita melakukan trace route, yaitu source A dan trace route ke R2. Nah, kita lihat bahwa sudah berhasil trace route-nya. Jika dapat disimpulkan dari hasil trace route ini bahwa memang paket bisa terkirim dengan sempurna, adanya paket loss bahkan oleh area yang berbeda, sehingga trace route tersebut sudah benar. Oke, selanjutnya kita mau juga CO3. Pada CO3 ini kita akan membuktikan bahwa TCP telah diimplementasikan dengan benar pada topologi. Kemudian generate traffic menggunakan ePerf, capture traffic menggunakan custom script atau WSAC, atau diinspeksi menggunakan traffic di WSAC TCP DAM. Kita saja ke source code-nya. Kita ini klik dahulu, silang dahulu. Nah, kita ke source code-nya CO3. Nah, berikut dari CO3 source code-nya berarti hampir sama dengan jalur 2. Nah, kita masuk ke terminalnya. Oke, kita langsung masuk ke ketikan sysctl net.mptcp. Kita klik. Nah, maka dan jika itu dilihat MTTP-nya NFS sudah 0, maka kita langsung saja kita nge-run filenya. Oke, kita mantau terlebih dahulu. Nah, langsung saja setelah itu kita berikan extreme HA. Nah, maksudnya itu untuk mengeluarkan node dari HA ini, host ini. Kemudian kita NTP dahulu. R1 ya, kita coba in dengan HA. Nah, sudah terhubung. Kemudian pada node host-nya kita ketikkan TCP DAM W benar TCP DAM .pcap menc 200. Nah, fungsi tersebut ini adalah bertujuan untuk membuat file paket dengan protokol TCP di dalamnya dengan beberapa data paket yang dibutuhkan. Nah, klikkan tekan. Kemudian di sini kita ketikkan ePerf R1 HA. Nah, kemudian kita lihat hasilnya. Pada node host A maka akan keluar 200 paket capture, 244 paket received by filter. Oke, selanjutnya kita lihat file TCP DAM-nya yang sudah Anda simpan. Oke, kita lihat. Nah, kita lihat bahwa kita lihat ada protokol TCP dengan flag yaitu SYN, ACK, dan FIN. Oke, selanjutnya kita menuju ke soal CL4-nya. Pada CL4-nya ini spesifikasinya yaitu menginspeksi penggunaan gateway pada router jaringan. Kemudian generate traffic menggunakan ePerf. Set ukuran buffer pada router 20, 40, 60, dan 100. Capture pengaruh ukuran buffer terhadap delay. Analisis eksperimen hasil variasi ukuran buffer. Mahasiswa mengerti cara mengubah buffer dan mengenai pengaruh besar buffer. Jadi, pada jam 4 ini dilakukan pada pengaruh buffer size dengan ukuran 20, 40, 60, dan 100. Untuk membuat topologi, buffer harus menggunakan shortcode mark ww size dan use HTTP true pada net add link. Oke, langsung saja kita menuju ke shortcode-nya. Kita silang dahulu. Kita menuju ke situs L4-nya.
Nah, berikut adalah shortcut dari cek lambatnya. Nah, pada idling ini kita lihat ada max cache size dan buffer 20 dan usability true. Kemudian pada pada nah pada kemudian ada ditambahkan if-proof, menjalankan if-proof ini. Kemudian pada router hostnya ditambahkan ini, ya ini add route dan ini. Oke, langsung kita cek konektivitasnya, buffernya. Kita cek dengan buffer. Yang pertama ada buffer dengan 20. Oke, kita cek terlebih dahulu dengan buffer 20. Kita jalankan. Oke, kita baca ping host A, ping host B. Nah, kita dapatkan waktunya seperti berikut. 98, 75, 55 dengan paket loss 5%. Kemudian kita cek dulu, kita ganti ini buffer dengan buffer 40. Oke, kita run lagi, kita exit dulu ini. Kita run lagi dengan buffer tadi 40. Buffer 40. Ping host B. Ping lagi sebentar. Ping B. Nah, kita lihat waktunya, yaitu dengan buffer 40 kita lihat hasilnya itu 525 ms waktunya disebut. Jadi dapat simpulkan bahwa ini sepertinya dengan maka semakin besar buffer maka waktu yang diberikan juga semakin banyak. Kita ganti dengan buffer 60. Kita save, kita run lagi, exit dulu. Kita run lagi. Lagi. Run lagi. Ada waktunya dengan buffer 60 dengan waktu 10 1044 1108, jadi lebih besar daripada buffer 40 tadi. Oke, selanjutnya kita ke buffer, ganti buffer menjadi buffer 100. Kita run lagi programnya, kita run lagi. Oke, dapat dilihat bahwa ini sekarang waktunya seperti 1916, 2000, 2033 lebih besar dari tadi buffer 60 ya. Jadi jika dia dari output ini, output dari buffer 20, 40, 60, 100, dapat diketahui bahwa setiap buffer memiliki interval transfer dan juga bandwidth yang berbeda antara buffer 20, 40, 60, dan 100. Perbedaan tersebut juga menghasilkan waktu yang berbeda. Semakin besar ukuran buffer, maka waktu yang semakin banyak. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.